Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi sahabat belajar di Spenba. Selamat datang kembali di acara Ngopi, Ngobrol Pembelajaran Inovatif. Saya Nikade Ika Pranita Dewi dan hari ini saya akan mewawancarai Bapak Iwayan Aguswardana SPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Bangli seputar kegiatan pemilihan ketua dan pengurus OSIS dan PKS di SMP Negeri 2 Bangli masa bakti 2024-2025. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Cica. Gimana, sehat Cica? Sehat Pak. Baik Bapak, Ika ucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktunya untuk hadir dalam acara podcast hari ini. Baik, terima kasih juga Cica sudah bersama teman-teman, sudah mampu untuk nantinya melaksanakan podcast kita secara bersambungan dan berjalan terus-menerus. Baik Bapak, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa saat ini di SMP Negeri 2 Bangli telah melaksanakan kegiatan pemilihan ketua dan pengurus OSIS dan PKS masa bakti 2024-2025 atau yang lebih kita kenal dengan sebutan pemilu selama seminggu terakhir. Iya. Baik Bapak, kita akan lanjut ke pertanyaan pertama. Ya, siap Cica. Jadi apa itu pemilos dan apa tujuannya? Baik, terima kasih Cica ya atas waktu yang diberikan. Pemilos merupakan akronim daripada pemilihan langsung pengurus OSIS SMP Negeri 2 Bangli ya. Nah, dengan tujuan diadakannya pemilos ini kita dapat memilih daripada siswa-siswi terbaik yang nantinya mampu memimpin dalam setiap kegiatan yang akan kita laksanakan di SMP Negeri 2 Bangli. Karena seorang pemimpin bukan hanya Bapak Ibu guru, harapan Bapak juga dengan diadakannya pemilu tahun ini itu dengan tujuan untuk memilih pengurus OSIS, pengurus PKS yang nantinya dapat memimpin Cica dengan teman-teman dalam melaksanakan kegiatan. Itu Cica. Ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pemilu tahun ini? Yang terlibat itu adalah seluruh warga SMP Negeri 2 Bangli, baik itu dari siswa, Bapak Ibu guru, itu dari perwakilan ada dari komite, perwakilan orang tua. Karena dengan semua menyampaikan hak suaranya itu dapat nantinya bisa menentukan pemimpin-pemimpin terbaik yang akan ada di SMP 2 Bangli gitu Cica ya kurang lebihnya. Berarti satu suara itu sangat berarti ya? Satu suara sangat berarti untuk pemimpin yang nantinya akan memimpin siswa-siswi di SMP Negeri 2 Bangli Cica. Gitu. Baik Bapak, untuk yang ketiga, apa saja tahapan-tahapan untuk mengikuti kegiatan pemilos di SMP Negeri 2 Bangli? Baik, tahapan-tahapan selama kita akan melaksanakan pemilos itu ada banyak hal Cica ya. Tahapan-tahapannya itu kan istilahnya sudah kita persiapkan dari awal sama halnya dalam pemilihan umum, baik kita memilih dari calon perwakilan rakyat DPR tingkat kabupaten maupun sampai tingkat pusat, ada pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur dengan wakil gubernur sampai di presiden, MPR dan sebagainya. Nah itu kita akan awali dengan tahap yang pertama kan pendataan. Ya. Pendataan daripada semua peserta ataupun semua pemilih yang akan memilih nanti. Nah itu setelah semua terdata itu kita akan membuat ataupun mencetak daripada surat pemanggilan daripada pemilih itu. Sehingga yang mendapat ataupun yang sudah mendapatkan surat daripada pemanggilan untuk memilih nantinya itu harus wajib datang ke TPS. Nah yang ketiga kita mencetak yaitu yang namanya surat suara. Nah di dalam surat suara itu sudah barang tentu surat suara itu adalah berisi adalah kandidat yang nanti akan pilih. Nah yang kelengkapan lainnya yang sudah barang tentu kita mempersiapkan kelengkapan yang lain. Dan yang tidak kalah penting dari tahapan yang sudah berlangsung ini kan kita kemarin mengadakan sosialisasi terkait dengan pemilihan daripada pengurus OSIS, pengurus PKS atau yang disebut dengan pemilos di SMP Negeri 2 Bangli ini gitu. Nah itu setelah kita sosialisasi dari panitia dari kapan kita akan melaksanakan debat, kapan kita akan
masa tenang, kapan kita sudah harus datang ke TPS, tempat pemungutan suara, itu sudah barang tentu kita sudah melakukan tahapan-tahapan itu. Nah, setelah sosialisasi, kita melaksanakan daripada debat interaktif. Nah, dari debat ini, para calon ini sudah barang tentu memaparkan visi misi mereka sejauh mana. Nah, dari visi misi yang sudah Bapak baca, sudah Bapak dengar melalui paparan daripada calon-calon dari pemimpin OSIS di SMP Negeri 2 Bangli sangat luar biasa ya. Salah satunya tetap itu meningkatkan karakter, disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap tupoksi tugas fungsi mereka nanti sebagai pengurus di OSIS maupun di PKS. Itu Cica ya. Jadi baik Bapak, untuk yang keempat, siapa saja yang berhak menjadi ketua OSIS atau PKS, dan apakah ada kriteria khusus baik bagi calon ketua dan pengurus OSIS di SMP Negeri 2 Bangli? Baik yang bisa menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 2 Bangli maupun PKS itulah semua siswa ya, dari kelas 7 dan 8 gitu ya, sudah barang tentu, karena di kelas 9 kakak-kakaknya sudah akan purna bakti tugas. Ya. Nah, yang bisa menjadi pengurusnya itu adalah siswa-siswi terbaik di SMP Negeri 2 Bangli, khususnya di kelas 7 dan 8. Nah, sudah barang tentu pemimpin-pemimpin yang akan kita pilih ini nantinya itu sudah barang tentu mereka harus memiliki satu, disiplin yang tinggi. Yang kedua, memiliki loyalitas. Yang ketiga, itu sudah barang tentu memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, yang keempat, punya karakter. Yang kelima, itu bisa menjadi teladan bagi seluruh ataupun contoh bagi seluruh siswa. Biar tidak nanti pengurus ataupun pengurus inti, anggotanya baik di OSIS, PKS nantinya yang terpilih ini malahan memberi contoh yang kurang baik kepada teman-temannya. Nah, itu akan menjadi catatan bagi kami. Nah, sedangkan orang-orang yang terpilih ini harapan Bapak ke depannya yaitu tadi memiliki berbagai hal itu. Nah, sehingga dengan orang-orang terbaik, siswa-siswa terbaik di SMP Negeri 2 Bangli di kelas 7 dan 8 nantinya akan menjadi contoh bagi teman-temannya dalam memimpin. Karena kita sudah memberikan contoh yang baik, itu kedepannya kita akan memerintah dapat dengan mudah kita bisa laksanakan. Itu sih, ya. Mampu menjadi panutan juga. Mampu menjadi panutan, ya, teladan bagi teman-temannya. Gitu. Istilahnya itu sudah contoh bagi apapun, baik dari disiplin diri, rambut, cara berpakaian, kehadiran di sekolah, itu. Apapun tata tertib yang menjadi pondasi siswa-siswi SMP Negeri 2 Bangli itu tetap mereka inilah yang menjadi yang utama, bukan yang lainnya gitu. Karena mereka akan menjadi contoh bagi yang lainnya gitu. Untuk yang kelima, bagaimana pemilihan ketua OSIS dapat membantu siswa menerapkan nilai-nilai demokrasi? Ini sangat membantu Cica ya. Ya. Nah, seperti yang Pak sampaikan dalam membuka daripada debat kemarin ya, debat interaktif daripada calon pengurus ini, sudah barang tentu pembelajaran terkait demokrasi ini memang itu harus kita awali dari kita masih berada di sekolah gitu ya. Nah, suara demokrasi ini sudah barang tentu itu kita akan melaksanakannya selama 5 tahun, menyampaikan hak pilihan kita saat pemilihan umum yang bersifat langsung umum ya, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, itu. Nah, maka dari itu sejauh ini perjalanan demokrasi di tingkat SMP, khususnya di SMP Negeri 2 Bangli itu sudah berjalan dengan baik. Itu kita terapkan melalui proyek P5 kita di semester ini, bahwasanya kita mengadakan suara demokrasi ini sudah barang tentu untuk mengenalkan pembelajaran demokrasi kepada anak-anak kita. Itu biar tidak nanti anak-anak kita tidak mengetahui sejauh mana dan bagaimana proses ataupun tahapan yang harus dilakukan menjadi panitia, menjadi seorang pemilih gitu. Ya, mungkin itu kurang lebihnya ya, Cica. Baik Bapak, untuk yang keenam, apa saja manfaat dari pemilihan OSIS dan PKS bagi siswa-siswi di Spenba? Manfaatnya untuk siswa-siswi di Wispenba terkait diadakannya pemilu tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya itu sudah barang tentu anak-anak nanti akan mampu mengaplikasikannya saat anak-anak kita ini sudah terjun ke masyarakat. Jadi yang Pak bilang tadi misalnya menjadi panitia KPPS ya. Terus datang ke KPU ataupun ke ke tempat pemungutan suara ya. Itu apa yang harus dilakukan
di mana itu mereka sudah tahu karena kita sudah pelajari ini di sekolah. Nah, pembelajaran ini sudah diberikan di sekolah. Nah, sehingga kedepannya saat kita sebagai pemilih dalam pemilihan umum di tingkat nasional itu dan menjadi panitianya nanti ya, itu kita sudah istilahnya sudah tahu minimal ya 50% lah. Nah, hal-hal lebih akuratnya kan nanti lagi akan ada pembekalan-pembekalan lainnya. Di samping itu juga memberikan manfaat bagaimana siswa-siswi ini kita berikan manfaat saat pemilihan ini menyampaikan hak suaranya bukan karena paksaan, bukan karena tekanan. Akan tetapi pelaksanaan ini memang dari hati nurani untuk memilih seorang pemimpin nantinya akan memimpin mereka-mereka ini ke depannya. Gitu Cica, ya. Berarti sangat memberikan dampak yang besar ya Pak? Sangat memberikan dampak yang besar, baik dari proses pembelajarannya hingga menyampaikan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin itu sangat luar biasa, Cica, ya. Gitu. Baik Bapak, untuk yang pertanyaan yang terakhir, Ya. apa harapan dan motivasi Bapak terhadap para calon ketua OSIS dan PKS nanti? Harapannya sangat besar sekali saya. Harapan sangat besar. Kenapa? Karena dengan harapan yang tinggi itu, yang pertama, siapapun yang nantinya menjadi ketua dan pengurus inti, anggota, baik di OSIS maupun PKS itu tetap itu harapannya mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mampu memberi contoh kepada teman-temannya, menjadi teladan dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Karena kita kan banyak program di sini. Minimal mereka-mereka ini yang terdepan menjadi tolak ukur bagi teman-temannya, mengarahkan, mengajak teman-temannya untuk mengikuti daripada kegiatan-kegiatan yang berjalan di ataupun yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Bangli. Nah, sedangkan setelah harapan itu sudah barang tentu apa yang Cica tanyakan tadi itu sudah barang tentu nantinya akan membawa dampak yang baik bagi sekolah kita. Karena di sekolah ini kita punya brand, kita punya motivasi, yaitu menciptakan seluruh warga sekolah yang apa Cica? Ya, bangkit, berprestasi dan berkarakter. Itu ya, yang itu tetap itu menjadi panutan. Kita bangkit, kita miliki punya semangat yang tinggi untuk bangun dari tidur kita, untuk mencapai cita-cita kita ke depan. Nah, sedangkan apabila itu sudah terwujud, prestasi pasti akan muncul nanti. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita selaku warga sekolah, baik siswa, kami di tenaga pendidik dan kependidikan memiliki karakter untuk yang menjadi teladan bagi anak kita ke depan. Gitu sih, ya. Terima kasih Bapak atas motivasi yang telah diberikan tadi. Siap. Dan terima kasih juga kami ucapkan atas kesediaan dan waktunya untuk hadir dalam acara podcast hari ini. Baik, terima kasih Cica. Teruslah belajar untuk anak-anak Bapak semuanya. Semoga dengan kehadiran podcast kita hari ini memberikan pengalaman, memberikan wawasan bagi seluruh siswa-siswi Dwi Spenba tercinta. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Om, Santi, Santi, Santi Om. Ya. Baik Sobat Belajar Dwi Spenba, itulah tadi wawancara saya dengan Bapak Iwayan Agus Wardana SPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Bangli. Seputar kegiatan pemilihan ketua dan pengurus OSIS dan PKS di SMP Negeri 2 Bangli masa bakti 2024-2025. Semoga apa yang dapat disampaikan oleh beliau tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan semoga segera terpilih ketua dan pengurus OSIS dan PKS yang memiliki jiwa kepemimpinan, mampu menjadi panutan, dan dapat memberikan inspirasi bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Bangli. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nikade Ika Pranita Dewi, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara ngopi berikutnya. Om Santi 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 Om.